Di Paris, pada tahun 1917, di tengah dentuman perang yang membelah Eropa, seorang wanita berjalan perlahan melewati lorong penjara. Gaun hitamnya sederhana, wajahnya tenang, tapi namanya akan menjadi legenda. Sebagian orang menyebutnya penari, sebagian lagi menyebutnya pelacur kelas elit. Namun bagi pemerintah Prancis, wanita itu adalah pengkhianat paling berbahaya di Eropa. Namanya Matahari, wanita eksotis yang memikat para jenderal, menghipnotis seorang diplomat, dan diduga menjual rahasia perang kepada musuh. Tetapi, apakah ia benar-benar mata-mata mematikan? Ataukah Matahari hanyalah korban sempurna dari paranoia perang dunia? Karena semakin dalam kisah ini digali, semakin sulit membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Di malam ini, kita akan menyusuri kehidupan wanita yang membuat seluruh Eropa gemetar. Dari masa kecil yang penuh luka, hingga eksekusi tragis yang menjadikannya legenda misteri paling terkenal abad ke-20. Inilah kisah mata-mata penari eksotis yang mengguncang Eropa. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Matahari, namanya adalah Margaretha Gertruida Zell. Dia lahir pada tanggal 7 Agustus 1876 di kota kecil Leeuwarden, Belanda. Ayahnya seorang pengusaha topi yang cukup sukses. Keluarganya hidup nyaman. Margaretha kecil tumbuh dalam kemewahan. Dia memakai pakaian indah, naik kereta mewah, dan dianggap anak bangsawan kecil. Namun semua itu hanyalah ilusi sementara. Ketika bisnis ayahnya bangkrut, seluruh kehidupan keluarga Zell runtuh. Rumah mereka disita, kehormatan keluarga hancur, dan orang-orang yang dulu menghormati mereka mulai menjauh. Tidak lama kemudian, ibunya meninggal. Margaretha masih remaja, namun hidup telah mengajarinya satu hal penting, bahwa dunia sangat menghormati kemewahan dan sangat kejam terhadap orang lemah. Sejak saat itu, Margaretha mulai belajar menggunakan pesona. Dia memahami sesuatu yang nantinya akan menjadi senjata terbesarnya, bahwa manusia sering lebih mudah percaya pada ilusi indah daripada kenyataan. Dan tanpa disadari, identitas Matahari mulai lahir di kehidupannya. Pada usia 18 tahun, Margaretha melihat sebuah iklan di surat kabar. Seorang perwira militer Belanda bernama Rudolf MacLeod sedang mencari istri, usianya jauh lebih tua, temperamennya kasar. Namun bagi Margaretha, pernikahan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Mereka menikah pada tahun 1895. Tidak lama kemudian, Margaretha dibawa ke Hindia Belanda, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Di sanalah hidupnya berubah drastis. Pulau Jawa membuka dunia baru baginya. Budaya Timur, tarian mistis, musik gamelan, ritual spiritual, dan eksotisme yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Margaretha sangat terpesona. Namun di balik keindahan itu, pernikahannya berubah menjadi neraka. Rudolf MacLeod seorang pemabuk dan sering melakukan kekerasan. Pertengkaran menjadi hal biasa. Mereka memiliki 2 anak. Namun tragedi besar segera datang. Putra mereka meninggal secara misterius. Beberapa orang percaya anak itu diracun. Sebagian menyalahkan pelayan. Sebagian lagi percaya tragedi itu berkaitan dengan dendam lokal. Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun kematian itu menghancurkan keluarga mereka. Margaretha mulai berubah. Dia mulai menari, mempelajari budaya Timur, dan perlahan menciptakan identitas baru. Identitas yang nantinya membuat seluruh Eropa terpesona. Matahari. Dalam bahasa Melayu, arti nama itu adalah Matahari. Nama yang terdengar eksotis, mysterious, dan sulit dilupakan. Setelah bercerai, Margaretha pindah ke Paris. Kota itu sedang tergila-gila pada segala hal yang berbau Timur. Masyarakat Eropa saat itu membayangkan Asia sebagai dunia penuh misteri, penuh sensualitas, penuh ritual rahasia, dan Matahari memanfaatkan fantasi itu dengan sempurna. Dia berkata dirinya dilatih para pendeta sejak kecil. Dia mengaku sebagai putri dari kuil suci Timur, belajar tarian spiritual, dan ritual kuno. Sebagian besar cerita itu bohong. Namun publik Paris tidak peduli, karena ketika Matahari menari, semua orang terpukau. Dia tampil dengan pakaian transparan, perhiasan emas, gerakan lambat, tatapan tajam. Pertunjukannya lebih dari sekadar tarian. Itu adalah hipnosis. Kaum elit Eropa mulai mengundangnya. General, diplomat, bankir, politikus. Semua ingin mengenal wanita misterius dari Timur itu. Dan disinilah permainan sebenarnya dimulai. Karena tanpa disadari para pria berkuasa itu, Matahari sedang membangun jaringan informasi yang luar biasa. Matahari memahami satu hal penting. Rahasia paling berbahaya di dunia sering keluar bukan di ruang perang, melainkan di kamar tidur. Dia menjalin hubungan dengan banyak pria penting. Perwira militer, diplomat asing, pejabat tinggi. Mereka semua jatuh pada pesonanya. Dan setiap kali anggur mulai mengalir, setiap kali ego para pria mulai meninggi, rahasia-rahasia perang mulai keluar.
Nama pasukan, pergerakan tentara, rencana militer, strategi politik. Matahari mendengarkan semuanya. Pertanyaannya, apakah ia benar-benar mengumpulkan informasi untuk dijual? Atau dia hanya wanita oportunis yang memanfaatkan para pria kaya? Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun satu hal pasti. Ketika Perang Dunia Pertama meledak pada tahun 1914, semua orang mulai saling mencurigai. Dan wanita misterius yang bebas bepergian antar negara langsung menjadi target sempurna. Perang Dunia Pertama mengubah Eropa menjadi mesin ketakutan. Jutaan tentara mati di parit, gas beracun memenuhi medan perang, dan setiap negara yakin bahwa mata-mata musuh ada di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, Matahari tetap hidup glamor. Matahari bepergian ke Spanyol, Belanda, Prancis, Jerman. Perjalanan bebas seperti itu sangat mencurigakan. Intelijen Prancis mulai mengawasinya. Mereka tahu Matahari dekat dengan pejabat Jerman, namun Matahari juga punya hubungan dengan Prancis. Lalu muncul fakta mengejutkan. Matahari menerima uang dari seorang perwira intelijen Jerman. Dan sejak saat itu, semua alarm mulai berbunyi. Apakah penari eksotis ini sebenarnya agen rahasia Jerman? Atau dia hanya menerima hadiah dari pria kaya seperti biasanya? Dunia intelijen penuh kebohongan. Dan di medan perang psikologis seperti itu, kebenaran seringkali menjadi korban pertama. Pada titik ini, kisah Matahari berubah menjadi permainan bayangan. Intelijen Prancis mencoba merekrutnya. Mereka percaya wanita seperti Matahari bisa menjadi agen sempurna. Cantik, mudah mendekati pejabat penting, dan mampu bergerak lintas negara. Matahari setuju, atau setidaknya itulah yang intelijen Prancis itu klaim. Namun di saat bersamaan, Jerman juga diduga memanfaatkannya. Inilah yang membuat kasusnya begitu rumit. Sebagian sejarawan percaya Matahari memang bekerja untuk kedua pihak. Sebagian lain yakin dia sebenarnya tidak terlalu berguna sebagai mata-mata, karena kebanyakan informasi yang dia dapatkan udah terlambat atau tidak penting. Namun masalah terbesar Matahari adalah reputasinya. Matahari terlalu terkenal, terlalu bebas, dan terlalu dekat dengan orang-orang berkuasa. Dalam suasana perang, itu cukup untuk membuat seseorang dicap pengkhianat. Di tahun 1917, intelijen Prancis berhasil mencegat pesan radio Jerman. Pesan itu menyebut seorang agen dengan kode H21. Prancis percaya agen itu adalah Matahari. Namun ada kejanggalan besar. Kode tersebut dikirim menggunakan sistem sandi yang sangat mudah dipecahkan. Seolah-olah Jerman sengaja membiarkan Prancis membacanya. Mengapa? Sebagian teori mengatakan Jerman sengaja mengorbankan Matahari karena dia sudah tidak berguna. Sebagian lagi percaya Prancis memang sedang membutuhkan kambing hitam. Moral tentara Prancis saat itu sedang runtuh. Kekalahan terjadi di mana-mana, dan pemerintah membutuhkan simbol pengkhianatan. Dan Matahari adalah target sempurna. Wanita asing, eksotis, mandiri, dan terlalu dekat dengan rahasia militer. Pada bulan Februari 1917, Matahari ditangkap di Paris. Penangkapannya mengejutkan publik. Wanita glamor yang dulu dielu-elukan kaum elit, kini disebut pengkhianat. Dia dibawa ke penjara Saint-Lazare. Selnya dingin, lembab, dan jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati. Interogasi berlangsung brutal. Penyidik terus menekannya. Mereka menuduhnya menyebabkan kematian ribuan tentara. Namun bukti nyata terhadap Matahari sangat lemah. Sebagian besar hanya asumsi, hubungan pribadi, dan transaksi uang yang ambigu. Tetapi pada masa perang, ketakutan sering lebih kuat daripada logika. Dan perlahan opini publik mulai berubah. Matahari bukan lagi penari. Dia adalah wanita penjahat di mata banyak orang. Persidangan Matahari dimulai pada Juli 1917. Namun banyak hal terasa aneh. Sidang berlangsung tertutup. Pengacaranya kesulitan mendapatkan akses bukti. Dan media Prancis terus menggambarkannya sebagai femme fatale berbahaya. Jaksa menuduh Matahari menyebabkan kematian puluhan ribu tentara. Tuduhan yang sangat besar. Namun ketika diperiksa lebih jauh, bukti konkret hampir tidak ada. Tidak ditemukan dokumen militer penting. Tidak ada daftar rahasia besar. Dan tidak ada operasi intelijen spektakuler. Sebagian besar kasus dibangun dari citra wanita sensual, wanita asing, wanita yang dekat dengan pria-pria penting. Matahari membela diri. Dia mengakui menerima uang dari pria Jerman. Namun menurutnya itu hanyalah hadiah. Dia juga mengaku pernah setuju membantu Prancis. Tetapi apakah dia benar-benar agen ganda? Sampai hari ini, para sejarawan masih berdebat. Namun pada akhirnya, pengadilan memutuskan. Matahari dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 15 Oktober 1917, pagi itu dingin. Matahari dibawa ke tempat eksekusi. Banyak cerita lahir dari momen terakhirnya. Konon, dia menolak penutup mata. Dia berjalan tenang,
tanpa menangis, tanpa memohon. Bahkan beberapa kisah mengatakan matahari sempat tersenyum kepada regu tembak. Lalu, 12 peluru ditembakkan. Tubuh wanita yang pernah mengguncang Eropa itu roboh ke tanah. Dan dalam sekejap, legenda lahir. Namun kematiannya tidak menghentikan misteri. Justru sebaliknya. Semakin banyak orang mempertanyakan, apakah dia benar-benar bersalah? Puluhan tahun setelah kematiannya, arsip-arsip rahasia mulai dibuka. Dan hasilnya mengejutkan. Banyak sejarawan percaya, matahari sebenarnya bukan mata-mata hebat. Dia mungkin memang menerima uang. Mungkin juga pernah memberikan informasi kecil, namun tidak ada bukti bahwa dia menyebabkan kerusakan besar. Sebagian ahli intelijen bahkan menyebutnya amatir. Wanita yang lebih ahli memikat pria daripada menjalankan operasi rahasia. Lalu mengapa dia dihukum mati? Karena Prancis saat itu membutuhkan kemenangan simbolik. Mereka membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Yunana Matahari dengan seluruh citra sensual dan misteriusnya menjadi korban sempurna. Namun ada juga teori lain, bahwa matahari sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada yang diketahui publik, bahwa sebagian dokumen sengaja disembunyikan, dan dunia mungkin tidak pernah tahu seluruh kebenaran. Setelah kematiannya, matahari berubah menjadi ikon budaya. Film dibuat tentang dirinya, novel ditulis tentangnya, legenda terus berkembang. Namanya identik dengan wanita mematikan, femme fatale. Wanita cantik yang menggunakan pesona sebagai senjata. Namun ironisnya, mitos tentang matahari seringkali lebih besar daripada fakta sebenarnya. Sebagian cerita dibuat-buat, sebagian dilebih-lebihkan, dan sebagian lagi lahir dari fantasi masyarakat, tetapi justru itulah yang membuat kisahnya abadi. Karena matahari bukan sekadar manusia. Dia adalah simbol tentang godaan, kekuasaan, manipulasi, dan paranoia perang. Hingga saat ini, masih banyak misteri yang belum terjawab. Apakah Jerman sengaja menjebaknya? Apakah intelijen Prancis memalsukan sebagian bukti? Ataukah matahari memang diam-diam memainkan permainan mata-mata yang jauh lebih besar? Beberapa teori bahkan menyebut matahari hanyalah pion kecil dalam perang intelijen global. Dia dipakai, dimanfaatkan, lalu dibuang. Ada pula rumor bahwa beberapa dokumen penting tentang dirinya masih dirahasiakan. Jika benar, berarti dunia mungkin belum mengetahui cerita sebenarnya. Dan mungkin kita tidak akan pernah tahu. Karena dunia spionase dibangun di atas kebohongan. Dan terkadang, kebohongan yang paling sukses adalah kebohongan yang dipercaya sepanjang sejarah. Lebih dari 1 abad telah berlalu, namun nama matahari masih hidup. Bukan hanya sebagai penari, bukan hanya sebagai mata-mata, tetapi sebagai misteri. Seorang wanita yang membangun dirinya dari ilusi. Dia menciptakan identitas baru, menghipnotis Eropa. Dan akhirnya, dihancurkan oleh dunia yang sama. Mungkin matahari memang bersalah, mungkin juga tidak. Namun satu hal pasti, dia memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak orang, bahwa dalam dunia kekuasaan, persepsi sering lebih penting daripada kenyataan. Dan ketika perang dimulai, ketakutan bisa mengubah siapapun menjadi musuh. Matahari telah mati pada tahun 1917. Namun legenda tentang dirinya masih menari dalam bayangan sejarah, dan mungkin akan terus hidup selama manusia masih terobsesi pada misteri. Bagaimana menurut kalian? Apakah matahari benar-benar mata-mata berbahaya atau hanya korban paranoia Perang Dunia Pertama? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai kisah sejarah misteri seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah gelap yang tersembunyi dalam sejarah dunia. Sampai jumpa di kisah sejarah dan misteri berikutnya.